Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini saya kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya berharap setiap kita tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan beriman dan percaya kepada Tuhan. Karena apapun yang terjadi di hadapan kita, apapun yang terjadi di hadapan kita dan apapun yang terjadi hari-hari ini, kita tetap percaya Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita. Hidup kita dipuaskan, hidup kita dipelihara, hidup kita disertai oleh Tuhan. Bagian kita renungkan firman, bagian kita percaya kepada firman Tuhan. Bagian kita apa? Pegang terus apa yang menjadi janji Tuhan dan tetap setia mengiring Tuhan. Dan bagian Tuhan adalah yang memelihara setiap kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya juga mengajak setiap kita untuk menjadi berkat, minimal dari kita, untuk membagikan renungan ini kepada teman-teman, kerabat, keluarga kita melalui sosial media kita, melalui WhatsApp group, melalui Facebook, melalui apapun yang bisa kita bagikan sehingga kita merasa dikuatkan melalui program ini. Maka kita rindu juga melihat orang-orang lain, keluarga kenalan kita juga turut dikuatkan. Sehingga akhirnya mungkin sebagian saudara bilang, tapi mereka udah banyak mendengarkan firman Tuhan. Atau mungkin saudara bilang, tapi nanti saya takut dikatakan sok rohani. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita jangan terlalu berpikir berlebihan, iya kan? Kita kerjakan aja bagian kita. Untuk mereka mau melihat, mendengar, atau mereka mengacuhkan, itu di luar kuasa kita. Bagian kita bagikan. Untuk menjamah mereka, itu karya Roh Kudus. Bagian kita lakukan. Bagikan firman Tuhan ini, bagikan renungan ini, sehingga banyak umat Tuhan boleh diberkati. Mari kita berdoa saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan sempurna atas hidup kami. Kami berterima kasih sebab Tuhanlah yang memelihara kami. Kami berterima kasih sekalipun di masa-masa pandemik ini kami tetap terpelihara dalam anugerah Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang menopang kami, sehingga kami boleh ada hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 145 ayat 16, pemazmur bilang begini. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Saya ulangi sekali lagi dalam Mazmur 145 ayat 16. Pemazmur bilang, Tuhanlah yang membuka tangannya dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Saudara dikasih dalam Tuhan, berarti dari hal ini kita belajar, yang memelihara hidup kita, yang memberi kita makan, itu adalah Tuhan. Amin. Kita teringat akan bangsa Israel tatkala keluar dari padang dari Mesir, tanah Mesir, tinggal di padang gurun. Tuhan yang memberi mereka makan. Setiap pagi roti mana datang. Mereka cuma perlu keluar kemah dan memungut roti mana itu setiap hari. Lalu bagian mereka apa? Bagian mereka keluar kemah, bagian mereka memungut, bagian mereka makan. Tapi untuk pemberi makan, pemberi hidup yang memuaskan adalah pribadi Tuhan. Ketika bangsa Israel hendak akan makan daging sehingga mengeluh kepada Musa, komplain kepada Musa. Musa bilang sama Tuhan, mereka rindu makan daging. Tuhan berkati mereka dengan burung puyuh, saudara. Di tengah-tengah padang gurun mereka makan daging, saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, akhirnya kita mengerti Tuhanlah yang mengenyangkan kita. Tuhan yang mengenyangkan kita, Tuhan yang membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Tuhan yang membawa kita ke air yang tenang. Itu membuktikan bahwa Tuhan tahu tempat yang terbaik buat saudara dan saya. Tempat yang bisa membuat setiap kita terpuaskan. Tuhan yang mengarahkan. Lalu bagian kita apa, pendeta? Bagian kita setia, bagian kita cari Tuhan, bagian kita beribadah kepada Tuhan. Jangan atur Tuhan untuk urusan makan, minum, pemuasanmu, bahkan pemeliharaanmu. Dia tahu kok. Bagian kita berdoa, bagian kita memohon belas kasihan Tuhan, bagian kita berkarya, bagian kita andalkan Tuhan, bagian kita turut mencampur tangankan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Karena kita tahu hidup kita bukan kita yang atur, Tuhan yang atur, Tuhan yang pelihara kita.
Bahkan termasuk pemeliharaan keseharian kita, Tuhan yang pelihara. Makanya Yesus bilang kan, Yesus ngomong kepada iblis pada saat Yesus berpuasa dan diuji gitu kan. Yesus bilang, tetapi Yesus menjawab dalam Matius 4 ayat 4, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan kata lain, kita hidup karena firman Tuhan. Iya kan? Kita hidup, betul kita hidup perlu makan. Tapi firman Tuhan juga merupakan kekuatan. Firman Tuhan juga yang merupakan pemuasan dalam hidup kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam hidup manusia ada satu tempat yang hanya bisa diisi oleh pribadi Allah, yakni hati kita. Engkau mau isi dengan makan, minum, apapun, kesenangan apapun, itu tidak akan bisa terpuaskan. Karena tempat itu hanya bisa diisi oleh pribadi Allah. Itu sebabnya kita mengerti bahwa hanya Tuhan yang bisa memuaskan setiap kita. Dia yang bisa mengenyangkan kita. Karena ketika Tuhan membuka tangannya, pemazmur bilang, maka Tuhan mengenyangkan segala yang hidup. Berarti hidup kita adalah tangan Tuhan. Amin saudara. Yes. Tuhanlah yang mengenyangkan, Tuhanlah yang memuaskan hasrat kita, Tuhanlah yang memelihara hidup kita dengan cara-caranya yang ajaib. Karena itu stop andalkan manusia. Hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Dalam Mazmur 81 ayat 17, Tuhan juga bilang begini, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Oh haleluya. Sama-sama bilang sama saya, yang terbaik berasal daripada Tuhan akan ada dalam hidup saya. Ulangi sekali lagi. Yang terbaik yang berasal daripada Tuhan akan ada dalam hidup saya. Amin. Yes. Itu yang firman Tuhan katakan dan itu yang kita aminkan. Umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Oh haleluya. Tergenapi firman Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Dengan kata lain kita mesti mengerti saudara. Hidup kita itu Tuhan yang pelihara. Engkau bekerja, engkau pebisnis, engkau berusaha. Tapi yang menguntungkan hidupmu, yang memberkati hidupmu, yang mendatangkan berkat atas hidupmu adalah Tuhan. Halo. Jangan sampai kita lupa Tuhan hanya karena kita dipelihara oleh Tuhan. Sehingga akhirnya kita mengejar berkat yang sedianya kita diberikan oleh Tuhan. Oleh karena kita mencari Tuhan. Akhirnya kita lupa dan terlena dengan pemeliharaan Tuhan sampai kita lupa memperhatikan pribadi Tuhan. Hati-hati, karena Tuhan yang memuaskan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memelihara. Waktunya ibadah, waktunya hari Minggu ke gereja. Iya kan? Usaha, bekerja, tapi ingat Tuhan saudara. Karena dari Tuhan membuka tangan, maka Tuhan mengenyangkan segala yang hidup. Maka Tuhan sendiri bilang, umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik dari madu. Dengan madu dari gunung batu. Aku akan mengenyangkannya. Tapi cari dia. Amin. Yes. Cari pribadinya. Kejar hadiratnya. Kejar perkenanannya. Sehingga akhirnya kita mengerti. Kita hidup. Karena Tuhan yang memberi kita kehidupan. Kalau bukan karena nafas hidup dari Tuhan, kita cuma debu dan tanah, Pak, Bu. Kita cuma debu dan tanah. Nafas hidup itu berasal daripada Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih. Karena hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami mengerti hanya Tuhanlah yang memuaskan, mengenyangkan hidup kami. Firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan membuka tangan-Mu dan mengenyangkan segala yang hidup. Engkau akan memberkati kami dengan makan gandum yang terbaik, dengan madu dari gunung batu. Tuhan mengenyangkan kami. Bagian kami adalah tetap terus mencari Tuhan. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami terlena dengan pemeliharaan Tuhan. Sehingga akhirnya kami melupakan pribadi Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami sudah jauh dari Tuhan, karena itu kami datang kembali kepada Tuhan. Pulihkan hati kami, pulihkan hidup kami. Sehingga akhirnya kami mengerti dari Tuhanlah kami menerima segala yang baik. Sehingga akhirnya kami mengerti berkat Tuhanlah yang menyertai dan menopang memelihara hari-hari hidup kami. Maka kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat buat umat-Mu. Dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa.
Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tuhan yang mengenyangkan saudara dan saya, Tuhan yang memuaskan saudara dan saya dengan yang terbaik. Karena dari tangan Tuhan selalu datang yang terbaik. Bagian kita cari Tuhan, bagian kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.